kau hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Kiki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan dari kelas L NPM 2211 010414. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS dari ilmu tasawuf. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang tasawuf. Tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tashawwafa yatashawwafu. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana tetapi berhati mulia, serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar atau yang disebut dengan kain wol kasar, yang mana pada waktu itu memakai kain wol kasar adalah simbol kesederhanaan. Kata suf tersebut juga diartikan dengan selembar bulu, yang maksudnya para sufi di hadapan Allah merasa dirinya hanya bagaikan selembar bulu yang terpisah dari kesatuannya, yang tidak memiliki arti apa-apa. Tasawuf juga berasal dari kata safwa yang berarti jernih, bersih atau suci. Makna tersebut sebagai nama dari mereka yang memiliki hati yang bersih atau suci. Maksudnya adalah bahwa mereka yang mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan melatih dirinya untuk menjauhi segala sifat yang kotor sehingga mencapai kebersihan dan kesucian pada hatinya. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi terdapat beberapa pendapat yang berbeda, yaitu salah satunya yang pertama, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Pendapat yang kedua, menurut Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan tasawuf sebagai ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan mempermanisnya dengan amal soleh. Dan jalan tasawuf yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah sedekah, dan yang terakhir adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pendapat yang ketiga, Al-Junadi berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan yang membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi kegiatan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bersandar pada ilmu-ilmu realitas, memberi nasihat kepada semua orang, menepati janji kepada Allah dalam urusan realitas, dan meneladani Rasulullah SAW dalam urusan syariat. Jadi dapat disimpulkan, ilmu tasawuf adalah sebuah ilmu Islam yang memfokuskan pada aspek spiritual dari Islam. Dilihat dari keterkaitannya dengan kemanusiaan, tasawuf ini lebih menekankan pada aspek kerohanian daripada aspek jasmani.
Dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, tasawuf ini lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, namun tidak menghilangkan salah satunya. Dan bila melihat keterkaitannya dengan pemahaman keagamaan, tasawuf lebih ditekankan pada aspek historis dibandingkan aspek ekstoris. Tasawuf dapat juga dijelaskan lebih menekankan kebutuhan rohani dalam berbagai aspek, karena para tokoh tasawuf lebih mempercayai keutamaan rohani dibandingkan dengan keutamaan jasad. Para tokoh tasawuf lebih mempercayai dunia spiritual dibandingkan dunia material. Para tokoh mempercayai bahwa dunia spiritual lebih nyata dibandingkan dengan dunia jasmani, hingga segala yang menjadi tujuan akhir atau kita sebut Allah juga bersifat spiritual, sehingga para kaum sufi mengatakan Allah adalah satu-satunya yang sejati dan hanya pada Allah mereka mengorientasikan seluruh jiwa mereka, karena hanya Allah buah kerinduan mereka. Dengan hanya kepada Allah mereka akan kembali untuk selamanya. Sekian pengertian dari ilmu tasawuf dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.